Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Saudara terkasih dalam Kristus, seperti yang kita ketahui dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan juga tantangan terhadap iman Kristen. Kami dari tim pelayanan pekabaran Iman Rasuliah atau PPIR telah mengadakan survei dan juga mencatat pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pada hari ini kami menghadirkan seorang rohaniwan, Reverend Dr. Daniel Biantoro, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Siapakah beliau? Beliau merupakan seorang pengajar ilmu agama-agama dunia di Ohio State University dan juga direktur dari organisasi Friends of Indonesia yang berkedudukan di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Beliau juga sering diundang sebagai pengajar-pengajar dan juga sebagai pembicara dalam berbagai seminar. Beliau telah berkeliling ke 37 negara di seluruh dunia. Mari saudara, kita saksikan diskusi saya bersama dengan Reverend Dr. Daniel Biantoro. Shalom, Aleichem B'Shem HaMashiach. Waalaikumsalam. Gini Dr. Daniel, saya punya sejumlah pertanyaan dari saudara-saudara kita. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu ya. Ini ada pertanyaan, apa benar Adam dan Hawa itu manusia pertama di dunia ini? Terima kasih. Sekarang pendekatannya harus kita lihat pendekatan dari mana. Pendekatan secara iman atau pendekatan secara ilmiah. Ya sebenarnya kalau iman yang benar tidak ada pertentangan dengan ilmiah, dan kalau ilmiahnya ilmiah yang benar. Masalahnya sekarang orang lebih menekankan pada sisi ilmiah seolah-olah itu kebenaran mutlak yang tidak boleh dipertanyakan. Kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kitab suci adalah kebenaran mutlak karena itu diilhamkan oleh Allah. Oleh karena itu sebagai orang percaya tentunya kita akan meyakini bahwa memang Adam dan Hawa itu adalah manusia yang pertama. Ada beberapa alasan untuk mengatakan itu. Mengapa? Kalau kita baca di dalam Markus pasal 10, dikatakan di sini oleh Tuhan Yesus, ya, karena pada akhirnya referensi kita adalah wahyu ilahi di dalam kitab suci, ya. Di dalam Markus pasal 10 ayatnya yang saya baca demikian, ya, di mana Tuhan Yesus berbicara mengenai pernikahan di sana.
mengenai bagaimana pernikahan itu dikatakan begini. Ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Ini orang-orang Farisi bertanya tentang perceraian. Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi menurut Tuhan Yesus, awal dunia itu ada laki-laki dan perempuan, dan tentunya beliau ini menunjuk kepada cerita dalam kitab Kejadian. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kita percaya Yesus itu bisa bohong enggak? Kalau Yesus tidak bohong, jadi pada waktu beliau mengatakan bahwa awal dunia memang ada laki-laki dan perempuan, berarti apa yang dikatakan oleh beliau benar. Ini bukan dongeng, karena beliau tidak mengatakan itu sebagai dongeng, tapi beliau mengatakan itu sebagai suatu realita. Itu satu. Yang kedua, di dalam Roma pasal yang ke-5, di situ dikontraskan antara Yesus dan Adam. Di mana dikatakan begini, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-2, kitab suci mengajarkan kita demikian. Pasal 5 ayat 12, bukan 2 ayat 12, saya baca demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Maksudnya adanya kematian akibat masuknya dosa. Kematian adalah realita yang kita hadapi secara historis, secara sejarah. Kita mati semua. Ya. Dan menurut kitab suci ini, kematian itu datang karena adanya dosa yang masuk, yang dilakukan oleh satu orang. Nah, satu orang ini siapa? Nggak mungkin monyet kan? Yang dimaksud tentunya adalah menunjuk kepada Adam. Jadi harus dikatakan di dalam ayat yang kita baca ayat selanjutnya, kita baca dalam ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi di sini dikatakan bahwa Adam itu yang mendatangkan dosa. Adam itu yang mendatangkan ketidakbenaran. Dan Adam itu adalah manusia. Karena kontrasnya Yesus yang manusia benar. Jadi kalau Yesus dikontraskan sebagai manusia, dikontraskan dengan tokoh dongeng, ya nggak masuk akal lah. Jadi di sini kalau Yesus itu memang manusia historis, dan Adam dikatakan sebagai kontrasnya Yesus, berarti Adam ya manusia historis juga. Oleh karena itu berdasarkan keterangan Alkitab, kita percaya memang Adam dan Hawa adalah manusia yang sesungguhnya, sebagaimana Yesus Kristus adalah manusia yang sesungguhnya, sebagaimana dia sendiri mengatakan bahwa pada awal dunia Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan itulah menunjuk pada Adam dan Hawa. Bahkan ada orang-orang yang percaya pun masih mempercayai teori evolusi dari Darwin. Itu bagaimana, Dokter? Ya sekarang pertanyaannya adalah, orang ini percaya kitab suci tidak? Sebab teori Darwin juga masih banyak permasalahannya, dan teori Darwin juga masih direvisi berulang-ulang. Dan satu hal yang sampai sekarang belum diketemukan adalah missing link, adalah keterkaitan yang terputus. Kalau memang benar manusia berasal dari monyet, ya, kalau memang benar manusia dari monyet, berarti ada makhluk antara yang dari monyet menuju perubahan kepada manusia. Ternyata masuk makhluk antara itu tidak ada. Monyet dari dulu ya monyet saja, manusia dari dulu ya manusia saja. Kok nggak ada makhluk antara ini? Mengapa ada missing link? Ada satu kaitan yang terputus antara dari monyet berubah kepada manusia. Itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat data biologi atau data ilmiah, dan kita melihat kisah dalam kitab Kejadian, sebenarnya datanya sama. Misalnya, kalau kita baca kitab Kejadian, coba kita baca dalam Kejadian pasal 1, ya. Dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ketika langit dan bumi diciptakan, urutannya adalah benda-benda non-organik dulu.
bumi, langit, batu-batuan. Dan kalau kita belajar ilmu biologi, ya memang yang ada benda-benda non-organik ini. Baru kemudian setelah itu apa? Ayat 9. Berfirman Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan ayat yang dan jadilah demikian. Jadi demikian mulai ada air. Dan dari air itu mulailah muncul kehidupan. Dan kalau kita lihat memang dalam ilmu biologi pun kehidupan itu bermula dari air, bermula dari ganggangan. Ya menurut teori evolusi. Kalau kita lihat ini dari monyet berubah kepada manusia. Itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat data biologi atau data ilmiah dan kita melihat kisah dalam kitab Kejadian, sebenarnya datanya sama. Misalnya, kalau kita baca kitab Kejadian, coba kita baca dalam Kejadian pasal 1 ya. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ketika langit dan bumi diciptakan, urutannya adalah benda-benda non-organik dulu. Bumi, langit, batu-batuan. Dan kalau kita belajar ilmu biologi, ya memang yang ada benda-benda non-organik ini. Baru kemudian setelah itu apa? Ayat 9. Berfirman Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan ayat yang dan jadilah demikian. Jadi demikian mulai ada air. Dan dari air itu mulailah muncul kehidupan. Dan kalau kita lihat memang dalam ilmu biologi pun kehidupan itu bermula dari air, bermula dari ganggangan. Ya menurut teori evolusi. Kalau kita lihat ini juga kita di dalam ayat yang yang ke-11, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan dan seterusnya. Tumbuh-tumbuhan pun mulainya dari benda-benda kecil. Tidak dimulai benda besar. Jadi kalau begitu kita melihat ada mulainya dari lumut dan lain-lain ya. Jadi kita melihat bahwa baru sesudah itu ada binatang-binatang tumbuh-tumbuhan, baru binatang-binatang kecil, baru binatang-binatang besar, baru manusia. Data ilmu biologi pun begitu. Benda non-organik, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang kecil, binatang-binatang besar, baru manusia. Hanya kalau menurut teorinya Darwin, lompatan dari manusia, dari binatang-binatang besar ini, dalam hal ini primata, dalam hal ini monyet, lompatannya dari primata ke manusia ini dikatakan ya ini jadi ini gitu. Si monyet ini jadi manusia. Kalau menurut Alkitab tidak. Monyet ya memang monyet. Sampai kapanpun monyet tetap monyet, tidak akan berubah jadi manusia. Ya tetap monyet. Manusia ya manusia. Jadi kalau dan dikatakan di dalam ayat yang ke-12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, dan jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Jadi kalau begitu, masing-masing itu punya jenisnya sendiri. Kalau evolusi lintas spesies, itu tidak mungkin. Mungkin evolusi dalam spesies, mungkin. Lintas spesies. Spesies tidak mungkin, namanya kecoa. Terus jadi anjing, itu nggak mungkin tuh ya. Nggak bisa, lintas spesies nggak bisa. Mungkin kecoaknya itu, kalau dalam spesies, mungkin kecoaknya dulu bentuknya nggak gitu, pelan-pelan jadi kecoak yang sampai sekarang. Itu masih dimungkinkan. Tapi lintas spesies, sampai sekarang pun missing link-nya tidak diketemukan. Oleh karena itu, di tengah-tengah keraguan ilmu pengetahuan ini, kita kembali kepada wahyu ilahi. Kristus mengatakan, sejak awal mula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah itulah jawaban kita berdasarkan apa yang kita jumpai dalam Alkitab. Jadi Alkitab sebenarnya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan mengenai data alam semesta ini. Hanya yang beda adalah tafsirannya. Nah sekarang kita mau percaya pada tafsiran ilahi atau tafsiran Darwin? Itu tafsirannya, bukan datanya. Datanya sama. Hanya tafsirnya bagaimana kita mentafsirkan itu. Jelas ya? Ya, oke. Sepertinya dokter kan menjawab semua pertanyaan melalui Alkitab. Ada pertanyaan siapa yang buat Alkitab, siapa yang menulis, dan itu merupakan karangan atau fiksi saja atau memang kenyataan? Ya.
Alkitab secara fisik ditulis oleh manusia. Siapa itu dokter yang menulis? Ada lebih dari 40 orang yang menulis Alkitab. Pertama nulis adalah Musa. Ditulis kira-kira tahun 1300 sebelum Masehi. Ya. Kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan, yang 5 kitab ini disebut kitab Taurat dan kitab Torah. Itu secara tradisi diyakini ditulis oleh Musa. Nah, baru kemudian ada orang-orang lain yang nulis. Ada Daud nulis buku Banyakan Mazmur, ya, ada Samuel, ada nanti Paulus, ada Matius, dan macam-macam, lebih dari 40 orang yang menulis Alkitab ini. Pertanyaannya adalah begini. Bagaimana tahu kita bahwa itu firman Allah? Ditulis oleh sebegitu banyak orang. Coba kumpulkan kitab-kitab yang pernah ditulis di Indonesia. Umpamanya Pararaton, Negara Kertagama, tulisannya Khairil Anwar, tulisannya W.S. Rendra. Kumpulkan semua itu tulisan-tulisan di dalam budaya Indonesia ini jadi satu kitab. Isinya satu atau kacau balau? Ya, kacau balau, tidak mempunyai satu tema. Loh, ini loh kitab ini yang akhirnya jadi kumpulan satu kitab namanya Alkitab ini. Ditulis ada yang raja yang nulis namanya Daud. Ada seorang raja dan seorang pemimpin yang seorang pangeran dan seorang pemimpin yang nulis namanya Musa. Ada seorang teolog yang nulis namanya Paulus. Ada seorang pemungut cukai yang nulis namanya Matius. Ada seorang penjala ikan yang nulis namanya Petrus. Begitu banyak macam-macam orang dari macam-macam zaman, dari macam-macam latar belakang. Ketika tulisannya dikumpulkan, lah kok isinya itu satu. Lah kok isinya saling terkait satu dengan yang lain. Berarti kalau itu, penulis yang banyak ini dikendalikan oleh satu pikiran yang mengilhami mereka untuk menuliskan apa yang mereka tulis. Oleh karena itu kita percaya bahwa wahyu itu bukan bersifat mekanis ya. Dalam artian orangnya didikte terus matanya tertutup, tangannya nulis kayak jelangkung, itu bukan begitu. Bagi kita wahyu itu bersifat dinamis, bahwa orang-orang ini diberi ilham pemikiran oleh Allah, lalu mereka menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka untuk menuliskan. Berapa lama itu menuliskan? Ya, satu kitab beda-beda. Kalau misalnya Rasul Paulus, kitab dalam Perjanjian Baru yang pertama kali ditulis adalah 1 Tesalonika. Ini ditulis pada tahun 55. Ya, kalau nulis suratnya cuma 5 pasal gitu ya, baru 1 jam lah paling. Ya masing-masing mempunyai waktu yang berbeda-beda. Tetapi yang menjadi poin ialah bahwa ternyata kumpulan kitab-kitab ini mempunyai pesan yang satu, berkembang sedemikian dan membentuk suatu pemikiran yang utuh, yang tidak bertentangan satu dengan yang lain. Dan ini suatu mukjizat pada dirinya sendiri. Nomor satu. Nomor dua, bahwa tidak ada kitab yang diserang habis-habisan dari zaman kuno sampai sekarang, bahkan dibakar, bahkan dikritik, namun toh tetap menjadi best seller. Di seluruh dunia, best seller selalu Alkitab. Seorang tokoh ateis dari Perancis, Pascal, pernah mengatakan, pada suatu saat nanti, Alkitab tidak laku dan akan ditinggalkan orang. Pascal mati, Alkitab tetap ada sampai sekarang. Dan bukan hanya itu saja. Ini adalah kitab yang paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia. Tidak ada yang menandingi kitab ini. Di mana-mana, baik secara utuh maupun secara sebagian atau porsi-porsi saja, diterjemahkan ke dalam bahasa macam-macam, dan selama 2000 tahun ini tetap relevan saja. Dan ini satu-satunya kitab yang mengubah budaya Eropa sedemikian rupa dan akhirnya mengubah budaya dunia. Ilmu pengetahuan itu munculnya sebenarnya didorong oleh ajaran Alkitab bahwa dunia itu bukan dewa. Bahwa dunia itu untuk dieksplorasi. Zaman dulu kan enggak. Bumi itu adalah dewi. Di Indonesia ada kata-kata ibu pertiwi. Ya kan? Bumi itu jadi ibu, jadi dewi. Jadi orang nggak berani mengadakan eksplorasi. Tetapi Alkitab ada satu-satunya kitab mengatakan kuasailah bumi, selidikilah. Dan dari pemikiran itulah membebaskan manusia untuk berani berpikir secara ilmiah.
Sehingga akhirnya dari ajaran Alkitab inilah terbuka manusia kemungkinan untuk mengeksplorasi alam, bahwa alam itu bukan sesuatu yang bersifat dewa, bahwa alam itu bisa dieksplorasi, dan akhirnya terbentuklah, berkembanglah ilmu pengetahuan seperti yang kita punya sekarang. Jadi kalau gitu, perubahan wajah dunia ini sebenarnya dipicu oleh pengajaran Alkitab itu sendiri. Meskipun Alkitab itu bukan merupakan sumber langsung dari pengetahuan itu, meskipun di dalamnya akan banyak sekali data-data ilmu pengetahuan itu. Jadi bukan fiksi itu? Ya, enggak. Kita tidak percaya ini fiksi. Buktinya apa lagi? Arkeologi. Sekarang arkeologi Alkitab makin banyak dan makin hari makin dibenarkan bahwa apa yang terjadi dalam Alkitab itu memang sejarah, bukan fiksi. Buktinya hanya... Wah, ya, arkeologinya banyak sekali. Ya, peninggalan-peninggalan dari zaman purba itu. Sampai ada cabang ilmu penyelidikan Alkitab sendiri yang namanya arkeologi Alkitab. Ada ilmunya itu sendiri. Yang membuktikan bahwa itu memang terjadi. Ya, itu beda namanya dengan cerita Sun Gokong gitu ya. Dicari Sun Gokong rumahnya di mana, kita nggak tahu. Ya, pendeta Tong itu dari mana dicari? Ya mungkin ada kerajaan-kerajaan timur di sana. Tapi apakah memang ada sosok itu? Diutus oleh seorang kaisar yang hidup pada zaman itu? Tidak. Karena kita tahu memang Sun Gokong sifatnya bersifat fiksi. Beda dengan Alkitab. Ketika diselidiki tempatnya, ya ada tempatnya. Jelas ini ya? Dengan demikian, biarpun ini ditulis oleh manusia, namun manusia itu diilhamkan oleh Allah, terbukti dengan dampaknya ajaran Alkitab kepada dunia, dan dampaknya ajaran Alkitab kepada hidup manusia. Inilah satu-satunya kitab yang menimbulkan orang-orang suci kaliber besar. Contoh yang paling baru saja, Buddha Teresa dari India. Nggak ada kitab-kitab lain yang menghasilkan orang seperti ini. Baru satu, banyak sekali. Oleh karena itu dalam gereja Kristen itu, terutama kalau dalam Kristen purba, itu kehidupan para orang suci itu dicatat. Karena apa? Ini menunjukkan bagaimana hidup sudah diubah oleh ajaran kitab suci. Jelas ini ya? Jadi dari sisi apapun kita melihat efeknya, ini ya mungkin karangan fiksi manusia. Ya, baik. Kita kembali pada manusia, Dokter. Jika Tuhan Maha Tahu, kenapa Dia masih menciptakan orang jahat di dunia ini? Dan mereka waktu Adam dan Hawa, Tuhan pasti tahu dia akan jatuh ke dalam dosa. Ya. Tapi kenapa manusia masih diciptakan? Masih diciptakan. Alasannya adalah Allah itu kasih. Jadi di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-24 dikatakan oleh kitab suci demikian. Ya Bapa, pada waktu Yesus berdoa kepada Allah, Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sejak kekal Allah itu mempunyai kegiatan yang tak henti-hentinya, yaitu kegiatan mengasihi firman-Nya. Wah, saya baru tahu tuh. Ya kan? Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Allah tidak pernah berhenti. Di dalam diri Allah ada lingkaran aliran kasih dari Allah kepada firman-Nya, dan tentunya dari firman kepada Allah. Nah, tetapi ini terjadinya kan di dalam Allah, karena firman-Nya Allah itu kan adanya di dalam Allah. Satu di dalam Allah. Padahal sifatnya cinta kasih itu adalah ingin merangkul keluar. Saudara-saudara punya suami kan? Ya. Suaminya mencintai enggak? Tentu. Nah, buktinya apa? Dengan berbicara. Berbicara apa lagi? Komunikasi. Apa lagi? Memberikan sesuatu. Berarti kasih itu sifatnya menjaga keluar. Kasih itu sifatnya ingin merangkul orang di luar dirinya sendiri. Kalau orang mengatakan saya mengasihi tetapi tidak berbuat sesuatu, bohong orang itu. Di mana kasihmu? Ya di dalam dada saja. Itu bukan kasih, itu emosi itu. Kasih itu adalah menjangkau keluar. Allah pun begitu.
Karena Allah itu sejak kekal mengasihi, padahal yang dikasih sebelum ada dunia itu adalah firman-Nya sendiri yang ada di dalam dirinya sendiri. Maka dalam Allah mengasihi firman-Nya ini sekaligus terbayang dan tercipta di dalam idenya Allah sesuatu di luar dirinya. Padahal di alam kekal itu tidak ada sesuatu di luar diri Allah. Oleh karena itu pada saat bersamaan ketika Allah mengasihi firman-Nya, pada saat itu terpancar dalam idenya tentang ciptaan yang akan dikasihnya. Jadi terjadinya ciptaan ini ada akibat ledakan kasih Allah dari dalam ini. Kasihnya nggak mau ditaruh di dalam dirinya sendiri, kasihnya ingin diluberkan keluar. Itulah mengapa kita diciptakan. Jelas ya? Nah, permasalahannya, kalau begitu, untuk apa diciptakan? Ya, untuk ambil bagian dalam cintanya Allah tadi. Berarti kalau gitu, awalnya manusia tidak diciptakan untuk jahat. Tidak diciptakan untuk sesuatu yang buruk. Diciptakan untuk tujuan yang baik. Sebab Allah itu maha baik dan di dalam Dia tidak ada kejahatan. Dan kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 demikian. Di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-17 dikatakan oleh kitab suci demikian. Ya. Yakobus pasalnya 1 ayatnya 17 begini. Yang mengatakan bahwa Allah itu adalah sumber kebaikan, Bapa segala terang katanya. Dikatakan demikian ya, saya baca. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Berarti kalau gitu Bapa segala terang ini, Allah ini adalah sumber segala yang baik. Nggak mungkin dari Dia muncul yang jahat. Nah, berarti kalau begitu, manusia tidak diciptakan untuk jahat. Apalagi menurut Alkitab, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nggak mungkin kodratnya itu jahat. Lah, kejahatan muncul dari mana? Kejahatan muncul ketika manusia menggunakan kehendak bebasnya secara salah. Karena sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Allah itu punya kehendak bebas, gambarnya juga dalam arti tertentu mempunyai kehendak bebas itu. Untuk memilih taat atau tidak taat. Itulah sebabnya sebelum manusia mencapai titik kesempurnaannya, di dalam menyatu dengan Allah seperti yang dikehendaki Allah, menyatu secara sempurna dalam cinta kasihnya, seperti ketika awal menciptakan, manusia diuji dulu oleh Allah. Coba kita baca. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 16 dan 17. Dikatakan demikian. Jadi 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dengan kebebasan kan? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Berarti manusia bisa taat, bisa tidak taat. Berarti ada kebebasan di situ ya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Seandainya manusia tidak pernah makan, apa yang terjadi? Manusia hidup kekal. Itulah tujuannya. Itu baik tidak? Baik. Jadi manusia memang tadinya diciptakan bukan untuk mati. Kematian itu benalu, parasit di dalam kodrat manusia. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang normal menurut Alkitab. Sebab manusia diciptakan untuk hidup kekal. Hanya untuk mencapai titik itu dites dulu. Tesnya adalah taat tadi. Kamu boleh makan semua buah-buahan yang ada dalam taman ini, tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau mati. Berarti Allah tidak membohongi manusia. Allah mengetahui resiko kehendak bebas. Resiko kehendak bebas adalah bisa taat, bisa tidak taat. Kalau taat, buktinya akibatnya ini. Kalau tidak taat, akibatnya ini. Jadi berarti kalau gitu, yang menciptakan kejahatan Allah atau manusianya? Ya manusianya, karena dia memilih yang salah. Sebab Allah sudah memberitahu kok. Allah nggak pakai bohong-bohong.
Gini loh, kamu kalau nggak taat jadinya begini loh. Tapi kalau Hawa tidak dirayu oleh ular, Itu pun kalau Hawa tidak mau dengarkan, kenapa harus dengarkan? iya. Berarti kalau begitu, kedua-duanya itu kejahatan muncul akibat manusia ini membelakangi perintahnya Allah. Ya, coba kita baca Kejadian 3 ayat 6 ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipun pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Berarti dua-duanya salah. Ya, perempuan ya laki-laki dua-duanya salah karena dua-duanya mengabaikan peringatan Allah. Kalau engkau makan, kamu mati. Masalahnya bukan buahnya ini buah ajaib. Toh kita nggak tahu ini buah apa. Alkitab nggak mengatakan, ada mengatakan buah apel, nggak dikatakan Alkitab. Ada mengatakan mungkin buah jagung, ya nggak ada buah jagung di situ. Mungkin buah pisang nggak ada, kita nggak tahu buah apa. Sebab alam sebelum ada kejatuhan itu berbeda dengan alam sesudah ada kejatuhan. Kita cari ke sana pun nggak ada itu. Alam sebelum kejatuhan dengan alam sesudah kejatuhan itu beda. Tentunya buah-buahnya juga beda. Oleh karena itu kita tidak tahu buah apa itu. Tapi yang penting bukan itu. Bukan buahnya itu buah ajaib atau buah beracun yang membuat orang mati, tidak. Yang penting adalah buah ini sebagai tanda bagi manusia untuk taat atau tidak taat. Jadi ketika manusia tidak taat berarti dia membuat hubungan putus dengan Allah. Dan putusnya hubungan dengan Allah inilah maka saluran kehidupan ilahi tidak lagi masuk dalam roh manusia, menyebabkan roh itu tidak dapat lagi menopang tubuh ini sehingga terjadi kematian. Jelas ini ya. Nah, disitulah akhirnya munculnya segala macam hal yang lain dari kematian, yaitu dosa-dosa tadi. Jadi kalau begitu, Allah tahu memang bahwa akan ada resiko daripada manusia diciptakan kehendak bebas itu adalah dapat melanggar. Dan kalau melanggar akan muncul kejahatan. Allah tahu itu. Tapi mengapa diciptakan? Ya karena kasih tadi. Oleh karena itu, karena Allah tahu, diperingatkan sebelumnya. Jangan makan itu ya, supaya kamu tidak mati. Gitu kan? Diperingatkan. Ya, setelah ternyata manusia tidak mau dengarkan Allah, yang salah ya bukan Allah, karena Allah tidak pernah membohongi. Allah sudah memberitahu efeknya, dampaknya kalau sampai manusia ini melanggar. Jadi kalau gitu Allah tetap menciptakan karena manusia diciptakan tujuannya untuk dikasihi. Tapi dan Allah tahu bahwa risiko diciptakan menurut kehendak bebas adalah bahwa manusia bisa jatuh dan akhirnya menimbulkan kejahatan. Tetapi masalahnya Allah tidak pernah menipu manusia. Kejahatan itu betul-betul berada pada kesalahan manusia karena Allah sudah memperingatkan sebelumnya. Jelas ini ya? Ya. Nah, selama ini kita taunya buah itu adalah buah apel. Jadi bukan. Dari mana Alkitab mengatakan itu? Nggak ada kata itu buah apel. Mungkin buah sawo. Film-film. Oh ya, film. Film bukan Alkitab. Ya toh? Jelas ya? Jelas. Ya, oke. Lalu kenapa di dunia ini, Dokter, Tuhan menciptakan ada orang bodoh, orang pintar, orang kaya, orang miskin? Mengapa kita dibedakan? Karena manusia itu diciptakan menurut talentanya beda-beda. Sesuai dengan takaran yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Jadi masing-masing manusia itu diciptakan secara beda, itu menunjukkan keagungan Tuhan dengan variasi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kebodohan dan lain-lain itu ada macam-macam. Itu kan kebodohan itu kan masalah kemampuan otak. Nah, kemampuan otak, orang jadi mampu otaknya atau tidak mampu otaknya, itu pertama bisa tergantung pada gen, tergantung juga pada nutrisi, gizi yang ada. Atau tergantung pada keturunan, dan itu muncul diakibatkan adanya dosa tadi. Dengan adanya dosa, maka segala macam keabnormalan bisa muncul di dalam dunia ini. Coba kita baca apa akibat yang terjadi sudah dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17 ayat sampai 19 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau.
lingkup hidup manusia sesudah jatuh dalam dosa ini bukan lingkup hidup yang normal. Ini lingkup hidup yang dikatakan terkutuk tadi, penuh dengan segala macam kemungkinan buruk. Termasuk kebodohan, termasuk lahir cacat, termasuk lahir timpang, termasuk lahir buta, dan macam-macam. Karena akibat dunia ini sudah tidak lagi dunia yang sempurna seperti pada waktu diciptakan. Karena dikatakan terkutuklah tanah karena engkau. Maka munculnya segala macam kesusahan ini, penderitaan ini. Apa itu disebut takdir, Dokter? Bukan takdir, efek dari dosa. Efek dari dosa. Ya. Jelas ini ya? Gini nih, Dokter Daniel. Iya. Kita kan sebagai manusia itu bahasa kita terbatas. Ya. Bagaimana kita bisa berbicara mengenai Allah, sedangkan Allah itu tidak terbatas? Ya. Di dalam teologi zaman purba yang berkembang di Gereja Timur, itu ada satu pendekatan teologi tentang Allah yang disebut sebagai pendekatan apopatika. Apopatika, artinya pendekatan yang membukankan. Artinya Allah itu bukan laki-laki, Allah itu bukan perempuan, Allah itu bukan banci, Allah itu ya Allah. Sehingga dengan demikian kita tidak mendefinisikan Allah. Kita beri tempat kepada Allah. Ya memang maksud saya, kita beri tempat kepada Allah sebagaimana dia adanya. Kita tidak hendak membatasi Allah dengan bahasa-bahasa yang kita miliki. Di dalam gereja barat, yang waktu itu gereja barat adalah berpusat di Roma, gereja timur berpusat di 4 pusat, yaitu di Konstantinopel, yang sekarang Turki, di Istanbul, Turki, di Antioquia, di gereja Syria, di Alexandria di Mesir, dan di Yerusalem di Palestina, yaitu Israel. Itu adalah gereja-gereja timur. Yang di barat itu pusatnya di Roma. Nah, gereja barat sejak zaman Thomas Aquinas terutama memberikan definisi Allah secara deskriptif yang disebut sebagai teologia katapatika. Berarti Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini. Tapi secara filsafat, tapi bagaimana Allah bisa digambarkan seperti itu adalah sesuatu hal yang sulit. Oleh karena itu, di dalam pendekatan gereja timur pada zaman purba, ada pendekatan yang disebut pendekatan apopatika, yang menegaskan bahwa Allah pada esensinya tidak bisa dijelaskan. Ayat-ayat yang digunakan untuk menegaskan bahwa memang Allah dalam dirinya sendiri tidak bisa dijelaskan. Itu kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang kita baca 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai 17 dikatakan demikian. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya 16 dan ayat 16 sajalah. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah itu bersemayam dalam terang, bukan dalam tempat terang. Ya. Ini dalam terang. Terang apa? Terang kemuliaannya sendiri. Ya, Allah, di mana bersemayamnya Allah? Ya di dalam dirinya sendiri. Sebab Allah itu tidak mempunyai bentuk seperti manusia. Jadi Allah tidak membutuhkan tempat. Allah ya Allah. Nah inilah pendekatan apopatika tadi. Nah, terus dikatakan bahwa dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kalau tempat persemayamannya saja tak terhampiri, apalagi pribadi dia yang bersemayam. Dengan demikian, kalau tempatnya saja tidak terhampiri, baik secara fisik maupun secara intelek, maka pribadi yang bersemayam di dalamnya juga jelas tidak dapat diterangkan secara deskriptif sehingga tuntas. Oleh karena dikatakan dalam ayat ini selanjutnya, seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baik melihat secara fisik dengan mata, maupun melihat dengan kemampuan intelek. Tidak bisa. Oleh karena itu dari sinilah sumbernya apa yang disebut sebagai teologi apopatika. Juga ada hal-hal lain kita baca misalnya di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10
dikatakan demikian, 1 Korintus 2 ayat 10, kita baca demikian bunyinya. 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi ada hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah yang kita tidak tahu, yang memang tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata deskriptif. Dikatakan selanjutnya, hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Berarti memang Allah itu sesuatu yang misteri, betul, itu kata Alkitab. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah. Allah tidak dapat dilihat. Nah, kata ayat-ayat yang demikian itu mengekspresikan esensi ilahi. Keberadaan Allah pada dirinya sendiri yang hanya diketahui oleh dirinya, yang manusia tidak dapat dan tidak mampu untuk mencapai, mengenal Allah ini dalam esensinya. Pertanyaannya mungkin, lalu gimana kita mengalami Allah? Lalu bagaimana kita mengalami Allah kalau Allah memang tidak bisa dideskripsikan? Kita mengalami Allah adalah dengan cara melalui energinya. Energi kehadirannya yang disalurkan kepada kita oleh Roh Kudus. Nah, pengalaman kita pada akhirnya, kalau pengalaman pada esensinya tidak mungkin. Dalam arti ini memang benar, Allah tidak bisa dideskripsikan secara utuh, nggak bisa. Oleh karena itu, pengetahuan kita tentang Allah, tentang surga, tentang apa itu dikatakan pengetahuan yang samar-samar. Jadi anggapan manusia tentang Allah bersemayam di surga itu juga tidak jelas. Bukan begitu, pertanyaannya gini. Allah bersemayam di surga. Gambaran kita surga itu apa? Kalau gambaran kita tentang surga adalah seperti tempat kita, saya tanya, Saudari Shirley berada di dalam gedung ini. Mana yang lebih besar, Shirley atau gedung ini? Gedung. Kalau Allah berdiam dalam surga, mana yang lebih besar kalau gitu? Surganya atau Allahnya? Surganya. Berarti Allah sudah nggak besar lagi. Kalau kita mengerti, ya kalau kita maksudkan surga adalah sebagai tempat seperti itu, dimensi ruang dan waktu, ada panjang, lebar dan tinggi seperti yang kita miliki sekarang. Oleh karena itu bahasa apapun yang kita kenakan Allah harus diberi tanda kutip. Bahasa ini bahasa yang digunakan oleh manusia yang tidak persis pada waktu dikenakan kepada Allah. Justru anggapan manusia itu surga itu indah. Ya. Banyak malaikat, Betul. Tapi apakah surga itu seperti misalnya seperti gunung di puncak sana? Apa seperti keindahan Pulau Bali? Nah, seperti apakah surga itu sebenarnya? Kita baca 1 Korintus 2 ayat 10. Ayat 9 dan 10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah. Jadi Allah menyediakan kita sesuatu yang mungkin kita sebut surga, yang dikatakan sebagai sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi deskripsi apapun tentang surga, kalau surga itu bisa kita bandingkan dengan keindahan di dunia ini, bukan itu yang dimaksud. Sebab Alkitab mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi kalau kita bisa terangkan berarti mata kita pernah lihat. Berarti itu bukan surga yang dimaksud. Ya terus? Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Kalau kita bisa mendeskripsikan sampai ke telinga kita sehingga kita seolah-olah kita bisa menggambarkan alam yang ada di dunia itu, bukan itu yang dimaksud. Dan juga dikatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Jadi sesuatu yang memang di luar deskripsi apapun yang pengalaman kita dengan indera kita ini belum bisa mencapai. Oleh karena itu dikatakan mengenai akhir zaman, mengenai kedatangan Yesus, mengenai surga itu dikatakan pengetahuan kita itu samar-samar. Kita baca dari 1 Korintus pasal 13. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 Alkitab mengatakan demikian. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena kita sekarang melihat dalam cermin,
suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi pengetahuan apapun sekarang, kalau kita berbicara tentang surga kah, tentang Allah kah, tentang apakah, yang semuanya itu di luar jangkauan indera, alat-alat panca indera kita. Itu semua bersifat samar-samar, bersifat tidak sempurna. Oleh karena itu deskripsi apapun kita katakan tentang Allah, itu hanya untuk menolong supaya kita bisa membayangkan. Tapi apakah Allah itu seperti yang kita deskripsikan? Ya enggak ya. Jauh di luar deskripsi yang dapat kita berikan. Kita mengalami Allah, tapi pengalaman itu pun tidak cukup untuk bisa dikatakan. Oleh karena itu mengapa pengalaman orang per orang itu beda. Nah, bagaimana dengan saudara kita yang katanya sudah pernah dibawa Tuhan ke surga? Apa surga itu emang sudah ada atau belum dibuat atau gimana? Nah, kalau surga sebagai tujuan akhir kita, surga itu kita bisa masuk surga hanya sesudah ada kebangkitan. Sebelum ada kebangkitan tidak ada orang masuk surga. Jadi bagaimana dengan statement saudara kita yang katanya pernah ke surga? Biar dia bertanggung jawab pada Allah. Saya tidak mau menghakimi. Biar dia bertanggung jawab pada Allah. Nah, sekarang kriteria kita bukan apa kata orang ini, tapi apa kata kitab suci. Itulah sebabnya saya tidak tertarik dengan kesaksian-kesaksian seperti itu. Sebab pada akhirnya iman kita tidak dibangun atas kesaksian perorangan. Saya juga punya kesaksian, tetapi saya nggak, ya pada orang-orang tertentu saya ceritakan, tapi saya jarang sekali menceritakan sebab saya diutus oleh Kristus bukan untuk memberi kesaksian diri saya. Saya diutus Kristus untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau terlalu banyak kesaksian saya yang saya katakan dan itu akan menjadi berita utama saya setiap kali saya ngomong, nanti orang akhirnya memuji saya bukan memuji Kristus. Itulah sebabnya mengapa saya memfokuskan pada pengajaran firman Tuhan ini. Begitu. Lalu tujuan manusia hidup di dunia itu kita mau masuk surga. Apakah kita dengan berbuat baik setiap hari bisa masuk surga? Itu hal yang pasti. Ataupun orang yang jahat pasti masuk neraka. Sekarang surga itu apa dan neraka itu apa terlebih dahulu. Surga adalah keberadaan menyatu dengan Allah. Itulah surga. Neraka adalah keberadaan terpisah dari Allah. Itulah neraka. Itulah sebabnya maka dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa berada di surga itu artinya berada bersama dia di mana dia berada. Karena dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, apakah memang Bapak punya rumah gitu? Yeah. Sekali lagi kalau Bapak punya rumah, rumahnya lebih besar dari Bapaknya yang tinggal di dalamnya. Berarti Allah sudah tidak maha besar. Tuh. Karena surganya lebih besar. Nah, berarti kalau gitu, rumah Bapak itu apa? Ya tadi 1 Timotius 16 tadi. Dia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Jadi kalau gitu, rumah Bapak itu bukan tempat yang berwujud gedung. Rumah Bapak adalah terang yang tak terhampiri tadi. Oleh karena itu, di rumah Bapakku, atau maksudnya di dalam rahmat Allah yang ada di dalam terang tadi, ya, itu banyak tempat, artinya terbuka untuk siapa saja yang mau percaya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, maksudnya jika nggak tempatnya itu sempit, hanya terbatas, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kok Kristus pergi ke situ menyediakan tempat, artinya apa? Artinya Kristus itu adalah firman-Nya Allah yang sejak kekal bersatu dengan Allah, yang tadinya tidak punya tubuh jasmani, berwujud roh, karena Allah itu adalah roh. Lalu mengambil tubuh jasmani dengan menjadi daging. Daging ini akhirnya digunakan untuk melawan kekuatan ketidaktaatan, yaitu dosa, kekuatan maut dan kekuatan iblis melalui penyalipan dan kebangkitannya. Maka dagingnya ini dibangkitkan. Jadi Kristus itu bangkit dengan tubuhnya, dengan tulangnya, dengan dagingnya, namun yang sudah dimuliakan. Buktinya apa? Buktinya ketika sudah bangkit, dia menampakkan pada para rasul, dia mengatakan begini. Coba kita baca di dalam
Lukas ayatnya yang pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke 39, ya. Mulai ayat 36 lah. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Berarti pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia masih punya daging, dia masih punya tulang, meskipun itu tubuh yang dimuliakan. Tuhan Yesus tidak bangkit hanya berwujud roh. Tuhan Yesus bangkit dengan tubuhnya yang diambil dari perawan Maria ketika dia menjadi manusia. Dan kemanusiaan ini sesudah dibangkitkan, dibawa ke surga. Dibawa ke tempat di mana Allah ada. Dan kemanusiaan ini didudukkan di sebelah kanan Sang Bapa. Tujuannya apa? Tujuannya orang yang percaya, yang menyatu dengan Yesus pada akhirnya, karena sudah menyatu di dalam tubuhnya Yesus, menjadi bagian dari tubuhnya Yesus, yang akhirnya disebut gereja, menjadikan di mana Yesus ada, dia berada. Saudara-saudara punya tangan kan? Ya. Bagian tubuh bukan? Betul. Betul. Kalau saudara Shirley duduk di sini, tangannya ikut berada di tempat ini enggak? Ikut. Iya. Kalau saudara Shirley nanti pergi kemana, tangannya ikut saudara Shirley enggak? Iya. Di mana saudara Shirley ada, anggota tubuhnya berada bersama orangnya. Demikianlah kalau kita sudah menyatu dengan Yesus, menyatu dalam kemanusiaan Yesus oleh baptisan, maka di mana Yesus ada, di situ orang itu juga akan berada. Lalu kita dibangkitkan dengan tubuh kemanusiaan kita juga. Iya, tapi yang sudah dimuliakan. Sudah dimuliakan. Seperti Yesus. Coba nanti kita kembali ke situ nanti. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat pasal yang ke-5, ayatnya 25 sampai 29. 28 sampai 29, maaf. Kita baca Yohanes pasal 5 ayat 28 29 dikatakan demikian, ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan, dengar ini, akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Berarti semua orang nantinya akan mengalami kebangkitan. Masuk surga atau masuk neraka itu bersama-sama dengan tubuhnya. Jadi itu nanti. Itu nanti. Sesudah ada kebangkitan. Nah sekarang sebelum ada kebangkitan, ya belum ada surga, tapi ada tempat penantian namanya Firdaus. Jadi saudara kita yang sudah meninggal Berada di Firdaus, kalau mereka nantinya akan dibangkitkan untuk masuk surga. Jelas kalau ini? yang mau ke neraka, mana dokter? Itu akan tinggalnya di tempat di mana roh jahat sekarang ada, yaitu Tartarus. Sebab begini, karena neraka itu adalah tempatnya roh jahat. Itu bukan tempatnya untuk manusia sebenarnya. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-41 dikatakan begini. Matius 25 ayat 41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ini berbicara tentang akhir zaman ya. Berarti memang sudah di surga dan neraka ini kan sudah terakhir. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti api yang kekal tersedia untuk siapa? Iblis. Bukan untuk manusia kan? Berarti kalau gitu, kalau neraka itu sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, maka tempat di mana iblis dan malaikat-malaikatnya ada itu adalah tempat orang yang nanti juga akan masuk neraka. Oleh karena itu dikatakan di dalam tempatnya di mana itu?
Kita baca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang keempat. Dikatakan begini. 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang keempat. Dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Nah, kata-kata neraka ini dalam bahasa aslinya Tartarus. Dan seharusnya tidak diterjemahkan neraka. Sebab apa? Sebab ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Loh, bagaimana sudah masuk neraka? Hari penghakimannya aja belum. Dan di situ adalah tempat penyimpanan. Dalam bahasa asli Itu Tartarus. Jadi bukan yang diterjemahkan neraka ini Tartarus. Ini adalah tempat penantian yang digunakan untuk menyimpan roh-roh jahat yang jatuh ini, roh-roh malaikat yang jatuh ini sampai nanti hari penghakiman. Berarti baru ada neraka nanti dong. Berarti kalau ini bukan neraka dong. Ini persiapan untuk neraka. Nah, karena neraka itu adalah tempatnya roh iblis dan roh-roh jahatnya, malaikat-malaikatnya, dan malaikat-malaikat yang jatuh itu ada di tempat ini yang namanya Tartarus ini. Berarti kalau begitu orang-orang yang masuk neraka juga tempatnya di situ. Dikuasai oleh iblis. Iblis yang berkuasa atas maut, kata Ibrani 2 ayat 14. Jelas ini ya? Nah, kalau begitu sekarang pertanyaannya, oke. Kita berbicara tentang surga dan neraka, kita sudah tahu definisinya. Neraka adalah tempat kita jauh dari Allah, akhirnya kita berada dengan roh-roh yang jatuh ini. Definisinya surga adalah tempat di mana kita menyatu dengan Allah. Kristus mempersiapkan dalam pengertian Kristus dalam tubuh kemanusiaannya ini mempersiapkan orang yang punya tubuh manusia yang nanti akan bangkit, akan menyatu di mana dia ada. Sehingga di mana Kristus duduk, kita duduk juga. Dan secara posisi, bukan secara realita, secara posisi kita ini sudah duduk di sana bersama Kristus. Bagaimana bisa itu? Ya, karena kita lihatnya secara rohani. Jadi karena melalui baptisan kita disatukan dengan Kristus, saya gambarkan seperti tangannya saudara Sirli tadi. Di mana saudara Sirli ada, disitulah tangannya berada. Disitulah hidungnya berada. Disitulah jarinya berada. Disitulah rambutnya berada, kan gitu. Nah, demikian juga ketika Kristus ini duduk di sana, kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 6 ya. Di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-6, Alkitab mengatakan kita demikian. Efesus 1 ayatnya, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, artinya menyatu dengan Kristus, Ia telah membangkitkan kita. Nyatanya kan belum bangkit. Tapi secara kacamata Allah kita sudah bangkit. Karena kita sudah menyatu dengan kebangkitan Kristus. Dikatakan, dan kebangkitan ini baru terjadi secara roh. Roh kita yang sudah bangkit. Ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Coba saya baca bahasa aslinya. Bahasa Indonesia kurang sreg gitu ya. Saya baca bahasa aslinya. Bahasa Indonesianya dulu ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kalau bahasa aslinya begini, coba saya baca ya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-6 dikatakan begini oleh kitab suci. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Bahasa aslinya itu bahasa Yunani. Karena waktu itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional di dunia Laut Tengah waktu itu, di mana para rasul mengabarkan Injil itu. Saya baca begini ya, ke sin igiren, dan engkau telah dibangkitkan dan telah membangkitkan bersama, ke sin ekatisen entis Uranis en Kristu Yesus, dan telah membangkitkan kita bersama Dia maksudnya, dan sinekatisen itu dari kata katisu artinya duduk, dan telah mendudukkan kita bersama Dia. Entis Uranis di surga, en Kristo Yesus
di dalam Kristus Yesus. Jadi dalam persekutuan kita dengan Kristus Yesus oleh iman yang dinyatakan dalam baptisan, kita ini sudah disatukan dengan Kristus. Jadi ketika Kristus bangkit, maka itu menjadi kebangkitan kita. Dan ketika Kristus duduk di sebelah kanan Bapa, kita pun secara posisi juga sudah duduk di sana. Itulah maksudnya, aku mempersiapkan tempat bagi kamu. Sehingga untuk masuk surga artinya menyatu dengan Kristus ini. Jadi bukan ke tempat yang indah. Ya, itu indahnya tidak bisa deskripsikan. Kalau indah pun jangan indah menurut mungkin indahnya puncak atau indahnya Pulau Hawe, bukan. Sesuatu yang dikatakan belum bisa dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah masuk dalam hati manusia. Jelas ini ya. Dan pertanyaannya sekarang, apakah semua orang itu pasti kalau berbuat baik masuk surga itu? Atau berbuat jahat pasti masuk neraka itu? Saya katakan tadi, surga artinya definisinya adalah menyatu dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Neraka artinya memisah dengan Allah karena menolak Yesus Kristus. Jadi perbuatan baik itu sendiri, menurut Alkitab, tidak membawa siapapun ke dalam surga. Perbuatan baik itu sendiri tidak membawa siapapun ke dalam surga, sebab surga itu bukan tempat yang bisa kita beli seperti transaksi dagang. Aku berbuat sekian, perbuatan baikku sudah sekian kilo, maka ini adalah karcis saya masuk surga. Mengapa begitu? Karena adanya masalah dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, rohnya mati. Kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 1. Dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi orang-orang Efesus, ini ingat soal Efesus. Ini sebelum percaya pada Kristus dikatakan mati oleh pelanggaran dan dosa-dosa. Nah, kalau mati pelanggaran dan dosa-dosa, mengapa mati? Karena di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 dikatakan begini, ayat 18. Dan ayat saya baca mulai ayat yang ke-17 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Bahasa aslinya bukan begitu. Apilotriomeni tizois tuteu. Artinya terpisah atau terputus dari hidupnya Allah. Bukan jauh dari hidup persekutuan, tetapi orang ini betul-betul terputus dari hidupnya Allah. Nah, padahal kalau ke surga itu adalah menyatu dengan Allah, menyatu dengan hidupnya Allah melalui Kristus Yesus. Dan orang yang di luar Kristus, yang menolak Kristus, itu terputus dengan hidupnya Allah. Dan kalau orang yang rohnya ini terputus dengan hidupnya Allah, itu mati secara fisik, bisa nggak dia menyatu dengan Allah kalau dalam keadaan putus begitu? Ya enggak. Jadi bagaimana bisa mengharapkan surga? Maka itulah sebabnya, gambarannya, dengan diutusnya Kristus ke bumi, seolah-olah Allah itu mengulurkan kabel ke bawah gitu loh. Supaya kita nyantol lagi gitu. Jelas? Seolah-olah Kristus itu diturunkan sebagai kabel yang membuat kita nyantol lagi kepada hidupnya Allah. Oleh karena itu, hanya dengan nyantol kepada Kristus, menyatu dengan Kristus, kita dapat kembali utuh, tak terputus lagi dengan hidupnya Allah, dan itulah surga. Menyatu dengan Allah, bersatu dengan Allah, itulah berada di surga. Jadi pada akhirnya, ketika orang menyatu dengan Allah, itulah berada di surga. Ketika orang itu terputus dari Allah, itulah berada dalam neraka. Itulah sebabnya dikatakan juga mengenai orang-orang yang menolak Kristus di dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 demikian. 2 Tesalonika 1
ayatnya yang ke-7. Alkitab mengatakan kepada kita demikian. 2 Tesalonika 1 ayat 7 dikatakan, dan sampai dengan 9 ya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalamnya api yang bernyala-nyala. Ini berbicara tentang akhir zaman ya. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Tuhan Yesus Kristus. Itu Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Berarti neraka itu pisah dari hadirat Tuhan, pisah dari kekuatan kemuliaan Tuhan. Itulah neraka. Dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang menyiksa bagi orang ini. Jelas ya? Nah, kalau begitu pertanyaannya, apakah orang berbuat jahat itu pasti masuk neraka? Orang berbuat jahat, ya tentunya berarti orang itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal Kristus. Orang berbuat baik saja belum tentu masuk surga kok. Apalagi yang berbuat jahat. Yang berbuat baik, kalau perbuatan baik itu sebagai buah dari pengenalan kepada Kristus. Perbuatan baik itu sebagai buah hasil daripada penyatuannya dengan Kristus. Perbuatan baik yang demikian ini yang akan menyelamatkan. Sebab pada akhirnya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan karena Kristus yang telah mengalahkan kuasa kematian melalui kebangkitannya, kuasa iblis melalui kematiannya, dan kuasa dosa melalui penyalipannya. Dengan demikian, melalui kematian dan kebangkitannya dan penyalipannya, Kristus mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Dengan dikalahkannya itu, kalau orang menyatu dengan Kristus, dia menyatu lagi dengan Allah. Berarti kalau itu, keselamatan itu oleh anugerah Allah melalui karya Yesus ini. Bukan perbuatan baik manusia yang berdasarkan kekuatannya sendiri. Saudara terkasih dalam Kristus, saudara baru saja mencicipi sedikit hidangan rohani yang disampaikan oleh Reverend Dr. Daniel Biantoro. Saudara, masih banyak sekali hal lain dan pengetahuan lain mengenai iman rasuliah yang dapat kita pelajari. Kami dari PPIR telah membagikan CD ini secara gratis, saudara, dengan tujuan agar saudara dapat mengenal lebih dalam tentang iman rasuliah ini. Bagi saudara yang merasa diberkati dan ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini, silakan saudara hubungi kami di alamat yang tertera di bawah ini. Saudara juga bisa kirim kami email atau telepon kami, atau datang langsung saudara. Pintu PPIR selalu terbuka lebar untuk kehadiran saudara. Kami tunggu kedatangan Anda. Sampai jumpa saudara. Tuhan memberkati. Wa'alaikum shalom. Christos anesti ek nekrom thanaton patisas ketis entis mnimas izoim charisa